Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jembatan Golden Gate di Amerika Serikat adalah salah satu tempat di mana orang suka melakukan tindakan bunuh diri. Menurut survei, setiap 2 minggu sekali, paling tidak ada 1 orang yang mengakhiri hidupnya di Golden Gate. Kurang lebih 1.200 orang sudah melompat atau ditemukan terapung di air sejak jembatan itu diresmikan tahun 1937. Roy Raymond, pendiri perusahaan Victoria's Secret, bunuh diri dari Golden Gate pada 1993. Demikian juga dengan Dwayne Garrett, seorang politikus Amerika Serikat, bunuh diri pada tahun 1995. Salah satu pasien Dr. Jerome Motto, yaitu seorang pria berusia 30-an tahun, melompat di jembatan ini pada pertengahan tahun 1970-an. Rasa ingin tahu membuat Dr. Jerome pergi ke apartemen milik korban. Di sana ia menemukan surat di lemari pakaiannya yang berbunyi, "Saya akan berjalan ke jembatan. Jika ada 1 orang tersenyum pada saya di sepanjang jalan, saya tidak akan melompat." Pria itu akhirnya meninggal dengan tragis, karena ternyata di sepanjang jalan ia tidak menemukan seorang pun yang tersenyum padanya. Ada berbagai alasan mengapa seseorang nekat bunuh diri. Satu di antaranya adalah karena kekosongan jiwanya. Ia merasa kesepian karena tidak berhasil menemukan apa yang seharusnya mengisi kekosongan itu. Sebenarnya, ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri. Jika kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus, kita akan menemukan bahwa kehadirannya segera memulihkan keadaan mereka yang menderita, dikucilkan, kesepian, atau putus asa, atau terpuruk dalam perasaan yang mengasihani diri sendiri. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Mintalah Dia mengisi ruang hati Anda yang kosong, karena Dia adalah pencipta kita. Dia tahu persis apa yang harus dilakukannya untuk memulihkan hidup Anda yang terasa tak berarti. Di sisi yang lain, jika Anda menemukan seseorang sedang kesepian atau tenggelam di lembah mengasihani diri sendiri, jangan menutup diri atau bersikap tidak peduli. Berilah ia perhatian, bukalah telinga untuk mendengar keluh kesahnya. Tunjukkan empati dan nyatakan bahwa Anda peduli padanya. Mungkin orang itu belum pernah merasakan kasih yang tulus atau menyadari kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kehadiran Anda menyelamatkan orang itu dari keputusasaan dan menyadarkannya bahwa Tuhan peduli dengan keadaannya. Jangan katakan bahwa Anda terlalu sibuk atau punya banyak masalah, karena Yesus yang sangat sibuk mau meluangkan waktunya untuk menolong mereka yang membutuhkan uluran tangannya. Anda akan mengalami aliran kasih yang berkelimpahan tatkala mulai bergerak menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Amin.